Shalom saudara, selamat pagi untuk kita semua. Di pagi hari yang indah ini saya ingin menyapa saudara dari tempat kediaman masing-masing. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19. Dan saya akan membacakan 2 ayat dari pasal yang ke-19 ini. Yang pertama, ayatnya yang keempat, dikatakan bahwa Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Kemudian ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-6, di sana tertulis demikian. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Saudara, perenungan hari ini saya beri judul Kesalahan Ganti Ketaatan. Saudara, Yohanes pasal 19 ini menceritakan tentang proses penyaliban Tuhan Yesus sampai kepada penguburannya. Ketika Yesus dibawa di hadapan Pilatus, semua orang yang ada di situ menginginkan dia untuk dihukum mati dengan cara disalibkan. Tetapi ayat yang tadi saya baca itu sangat jelas mengatakan bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah. Bahkan Pilatus mengatakannya sampai 2 kali. Tetapi semua orang mencari-cari kesalahannya. Segala fitnahan dilontarkan kepada dia. Semua orang saat itu sepakat menginginkan kematiannya. Oleh karena desakan dari banyak orang, Pilatus akhirnya menyetujuinya. Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Yesus akhirnya diserahkan kepada mereka yang menginginkan kematiannya. Mereka bersepakat untuk menyiksa Yesus sampai kepada kematiannya di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu benar bahwa Yesus memang tidak bersalah. Dia kudus, dia tidak bercacat, dia tidak bernoda. Ia tidak memiliki kesalahan apapun. Namun karena dosa kita, karena pelanggaran kita, dia harus turun tangan untuk menanggung kesalahan kita. Ia yang tidak bersalah, akhirnya dipersalahkan karena kesalahan kita. Ketika ia harus memikul salib yang begitu berat dengan keadaan yang sangat menderita, ketahuilah saudara bahwa di salib itulah terletak semua kesalahan dan dosa kita. Di punggungnya yang lelah dan kesakitan itu, dia menanggung kesalahan kita. Ia dengan sepenuh hati rela untuk difitnah, dicaci, diludahi, diejek, dicambuk, ditampar, dipermalukan, dihina, bahkan sampai disiksa. Semua itu dia lakukan demi menanggung kesalahan kita. Saudara, kita telah memasuki masa Prapaskah. Di dalam masa-masa ini, adakah kita merenungkan pengorbanan Kristus? Sudahkah kita berterima kasih kepada Dia yang menanggung kesalahan kita di atas kayu salib? Sesungguhnya, tidak ada kata yang bisa lukiskan pengorbanan Kristus. Sampai kapanpun, kita tidak akan pernah bisa membalas hal yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat untuk kita. Saudara, Kristus telah menghapus segala kesalahan saudara. Dan saat ini, maukah saudara mengganti kesalahan itu dengan ketaatan penuh kepada Dia? Tidak banyak yang Dia inginkan, saudara. Ia hanya minta satu hal dari hidup saudara, yaitu ketaatan sampai mati.
Maukah saudara melakukannya? Siapkah saudara untuk melakukannya? Jika tidak, pandang entenglah salibnya. Tetapi jika iya, pandanglah berharga salibnya. Datang dan bersujud di hadapan Dia. Katakan di hadapannya bahwa saudara siap untuk memberikan seluruh hidup saudara untuk taat sampai mati, setia sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih oleh karena pengorbanan Kristus. Kesalahan kami dihapuskan. Kami bersyukur kami menerima pengorbanan yang sungguh mulia dari Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Kami mau mengganti segala kesalahan yang sudah Tuhan tebus itu dengan ketaatan penuh kepada firman Tuhan, dengan ketaatan penuh kepada otoritas Tuhan, dengan ketaatan penuh kepada segala perintahnya Tuhan. Tolong kami, bimbing kami, tuntun kami untuk kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan juga berdoa. Amin.